Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim irzuqna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Summa ila sahibu syarha Imam Muhammad Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman Kemarin masih membahas tentang wa yajma'u ma'ani hadhil
aqaidi kulliha, bahwa terkumpul seluruh makna akidah yang kita pelajari di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti akan disampaikan pula tentang bagaimana cara memasukkan akidah yang 50 ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena banyak orang salah cara, banyak orang nggak tahu caranya. Gimana sih kok tahu-tahu kalimat la ilaha illallah itu ada isinya? Isinya berapa? Cara memasukkannya bagaimana? Nah, itu yang nanti akan dijelaskan oleh musannif sebagai pembahasan yang menjadi pembahasan utamanya. Namun sebelumnya musannif akan menambahkan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa kadza yafsahu bil hamzati min illa. Begitu pula kamu harus menfasihkan lafadz hamzah pada kalimat illa. La ilaha illallah. Pada kalimat illa itu ada lafadz hamzahnya. Jangan disamarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hamzahnya jadi pada hilang, jadi diganti dengan huruf ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus la ilaha illallah. Nanti lafadz hamzahnya terdengar dengan jelas gitu. Dan mentasdid lam setelahnya, menghadirkan tasdid pada huruf lam setelah hamzah pada kalimat illa. Id kathiran ma yalhana ba'duhum fayaruddul hamzata ya'a aidan wa yukhaffiful lam. Banyak sekali orang yang salah baca menggantikan hamzahnya dengan ya dan membaca lam dengan cara tahfif, enggak pakai tasdid. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini berarti menghilangkan alifnya diganti dengan ya, atau juga menghilangkan tasdid pada huruf illa. Ya, jadi caranya jangan sampai huruf-huruf itu terdengar samar, jangan. Tapi harus jelas. La ilaha illallah, la ilaha illa. Wa amma kalimatul jalalah fa ta'zimil lati ba'da illa. Adapun kalimat jalalah setelah mengagungkan, setelah kalimat illa,
fala yakhlu, maka tidak akan bisa dilepaskan ayyakifa alaiha dzakiru aula, tidak bisa terlepas dari kemungkinan, yaitu ada kalanya dzakir itu wakaf padanya atau tidak. La ilaha illallah, kalau dia berhenti, fa in waqafa alaiha ta'ayyana sukun, maka harus disukunkan. Kalau enggak disambung maka jangan dihidupkan, tapi dibaca sukun. La ilaha illallahu, la ilaha illallahu, jangan dipakai hunya, tapi disukunkan la ilaha illallah. Kalau disambung ke Muhammad Rasulullah baru la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Ini kalau disambung kalimatnya hidup, kalau enggak disambung kalimatnya yang akhir disukunkan. Fa wa in wasala bi syai'in akhar, adapun ketika kamu mau sambungkan dengan kalimat yang lainnya, ka ayyakula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seperti kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallahu, didhamahkan akhirnya, jangan disukunkan. La ilaha illallah sukun, la ilaha illallahu dhammah. Maka apabila dihidupkan itu tujuannya untuk disambung dengan kalimat yang lain. Contohnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Falahu fiha wajhan, maka untuk menghidupkannya kalau mau disambung ada dua macam wajah. Yang pertama ar-raf'u, yaitu dirofakkan, dibaca dengan kalimat hu dengan dhammah, tanda rofaknya kalimat mufrad adalah dhammah. La ilaha illallah wa huwa al-arjah, ini pendapat yang paling kuat. Wa nasabu wa huwa al-marjuh, dan ada pula yang berpendapat dibacanya dengan nasab atau dibaca fathah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita kan la ilaha illallahu, itu pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat, dibaca dengan dhammah. Adapun pendapat yang lain mengatakan dibaca dengan fathah dengan nasab, karena nasabnya fi'il isim mufrad itu dengan fathah. Wajhuhuma fi faslil i'rab, maka keduanya akan dipanjang lebarkan nanti pada fasal i'rab, penjelasan tentang i'rabnya kalimat musyarrafah. Mau di i'rab apa nih? Fayambaghi ayunawwina,
Adz-dzakiru ismu sayyidina Muhammadin wa yudghima tanwinahu firra. Dan seorang yang menyebutkan para zakir hendaknya mentanwinkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengidghamkannya ke dalam kalimat ra, ke dalam huruf ra. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Idghamnya idgham bila gunnah. Kalau pakai gunnah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi diidghamkan tanwinnya dimasukkan ke dalam ra, tapi enggak usah pakai dengung. Kalau yang pakai dengung namanya idgham bi gunnah. Ini di antara cara membaca kalimat tersebut agar menjadi bacaan yang benar. Ya, ini bacaan yang sempurna namanya. Ini enggak ada jamnya sini. Enggak ada jam. Ini cara bacanya yang benar, secara sempurna. Ini kalau habaib selesai maulid kan talqin biasanya kan, ya semua ditalqin. Kalau ketika mentalqin maka dipanjangkan sunnahnya, karena Sayyidina Ali pernah langsung ditalqin sama Nabi Muhammad SAW bagaimana cara memanjangkan kalimat la, hingga ketika itu ditalqin maka fungsinya untuk menghadirkan hati, mengingat makna yang tertanam di dalamnya, gitu loh. Maka dicontohkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Tapi kalau dibaca lanya pendek, nggak panjang-panjang, itu untuk zikir harian. Kalau kamu zikir berulang-ulang, ya biasanya lanya dibaca pendek. Kalau mau zikir tahlilan bacanya kalimat la ilaha illallah mau baca 40 kali, kok dipanjangin semua? Oh ya nggak berkat, nggak keluar. Kalau perlu dipercepat lanya, nggak usah. Yang penting berkat langsung. Makanya para ahli wirid itu kalau baca kalimat ini dibaca dengan menghadirkan seluruh makna yang terkandung di dalamnya. Kita baca panjang aja kadang nggak bisa hadir. Kenapa? Karena belum terbiasa, belum kamu biasakan untuk menghadirkan istighna'un ila an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma ada. Itu belum terbiasa hadir. Atau dia yang bersifat wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman itu belum terbiasa hadir. Makanya harus dilatih, dibiasakan ngucapin kalimat itu agar hatinya bisa mengingat Allah, mengingat seluruh akidah, mengingat apa yang tertanam di dalamnya. Jangan sampai lafaz itu kita baca masih sama seperti sebelum kita ngaji. Ya nggak ada gunanya kamu ngaji. Fungsinya ngaji itu ingin memasukkan seluruh akidah ke dalam kalimat tersebut.
Hingga ketika kalimat tersebut kamu sebut, kamu baca, akidah itu hadir dan kamu mengingat Allah beserta sifat-sifatnya. Kalau ini terus kamu biasakan, maka akan muncul kedekatan kamu dengan Allah. Kamu akan merasa tidak pernah jauh lagi kepada Allah. Kamu akan merasa senantiasa ada dalam pengawasannya Allah, ada dalam sesuatu yang berada di dalam urusannya Allah, diayomi oleh Allah. Ketika ini senantiasa terus kita langgengkan. Lah bagi orang-orang yang sudah terbiasa, kadang bukan diperpanjang, bukan baca biasa, malah kadang dipersingkat. Saking sudah biasa, saking sudah di hatinya terlibat, di hatinya masuk seluruh makna-makna itu, hingga dia enggak memperpanjang lagi seluruh lafadznya untuk dibaca. Kadang dia singkat dengan bacanya apa? Hah? Illallah, la ilaha illallah. Dia persingkat dengan illallah. Illallah, agak sering la illallah, la illallah. Kayaknya kalau dia dengeran cuma illallahnya doang lah. La illallah, illallah, illallah. Itu saking dia sudah terbiasa membaca kalimat itu, dia sudah nggak butuh pengantarnya lagi yang panjang gitu loh. Dia butuh langsung sampai mengingat kepada Allah. Maka kalimatnya dipendekin, yang penting maknanya langsung hadir kepada langsung poinnya aja gitu loh, nggak usah pakai panjang-panjang ini kan, la ilaha illallah wahdahu, kepanjangan artinya. Kenapa? Karena tujuannya mau sampai kepada makna, hingga dipendekin illallah, illallah, illallah. Ada yang la ilaha illallah kepanjangan lagi, bacanya apa? Allah, la illallah, la illallah, hingga sampai Allah, 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 Allah. Yang diambil lafaz Allahnya aja. Kadang lafaz Allahnya masih kepanjangan juga, masih kepanjangan sampai diambilnya hu la illallah, ilah illallah, la ilah illallah, la lama hu. Ya kalau 1000 orang ya seru juga aja dengernya. Kalau 1 orang mah nggak seru. 1000 orang kok bisa wow, udah kayak apa, tawon, kompak, serempak semuanya. Tapi dengan kalimat hu itu dia mau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi dengar orang wirid hu bingung dia, ini orang wirid apa, mana hadisnya, mana dalilnya. Enggak ada tuntunan wirid kok pakainya hu mana ada. Ini bukan apa, harus ada teksnya, ini muncul dari para ahli thariqah. Ahli thariqah itu punya cara tersendiri, mereka diwariskan dari guru kepada guru, hingga cara mengucapkannya pun terkadang mereka punya cara sendiri. Kalau kita ngucapin la ilaha illallah ya biasa la ilaha illallah. Tapi terkadang ada ahli thariqah yang kalau ucapin la illallah, la illallah, astagfirullah, kok nggak toklek lehernya gitu loh. Boleh nggak Bib? Ya boleh, nggak ada masalah, nggak ada larangan, nggak ada. Tujuannya apa? Mau membuang semua pikiran-pikiran yang jelek di pikirannya, hingga disibukkan dengan kegiatan goyang. Nabi kalau baca ini goyang-goyang nggak Bib? Goyang. Jangan dikira Nabi kalau baca itu diem aja, enggak. Sampai dikatakan para sahabat kalau memuji Nabi, ketika Nabi dan para sahabatnya zikir seakan-akan seperti pohon yang tertiup angin. Lah,
Pinggang juga enak. Diam. Kalau kamu diem aja lama-lama paling kertak, diem lagi. Saking udah pegang. Tapi kalau biasa goyang-goyang nggak usah kertak-kertak, nggak usah karena sudah aktif badannya. Lah goyangnya itu kenapa katanya? Kenapa kok goyang gitu loh? Kan diem bisa kan? Goyangnya itu refleks kenapa? Refleks gregetan. Ente kalau lihat anak bayi lah cantik, mulus, gemes, itu goyang karena apa? Gregetan gitu loh. Nah ini para alim-alim ini ketika zikir gregetan dengan kalimat itu, saking dia puncak, dia bahagia, dia sempurnanya kalimat itu bagi dia hingga dia greget. La ilah, seneng. Mau loncat-loncat kok kayaknya nggak ada yang ngajarin gitu loh. Kalau kamu ke Turki caranya loncat-loncat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil berdiri nih, la ilaha illallah. La ilaha. Kayak senam, kayak. Tapi tujuannya apa tadi? Gregetan tadi. Saking himahnya, saking senengnya dengan kalimat itu sampai bergerak badannya. Jadi bukan punya tujuan ngapain sih gerak-gerak? Ya bukan, ente kalau ketemu bayi lucu, kenapa kok begini? Kenapa? Jadi itu muncul refleks karena senengnya gitu loh. Refleks karena saking bahagianya, refleks karena pingin kayak mau saya ambil semua gitu loh. Nah, maka banyak para ahli zikir, para ahli thariqah yang kemudian membuat cara yang berbeda-beda. Ada yang ngomong nafsunya di sini ditahan, setan di sini, apa di sini. Itu urusan ahli thariqah. Lah thariqah ini ada ratusan. Tapi semua yang ratusan itu sudah dibikin label. Thariqah yang resmi dan thariqah yang enggak resmi. Yang resmi thariqah al-mu'tabarah. Semuanya masuk ke dalam Jatman di bawah pelindungan NU. Pimpinannya Habib Lutfi bin Yahya. Beliaulah yang menguasai seluruh thariqah. Jadi kalau kamu kok mau baiat, Beb, saya mau milih thariqah yang ini, Beb, apa yang ini, yang bagusnya mana? Nah, kamu konsultasi tuh, ntar diteropong tuh. Oh, kamu cocoknya thariqahnya ini, gitu loh. Atau kamu dikasih langsung, kamu yang bagus ini aja nih, baca nih. Nah, karena tiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kenapa sih kok banyak thariqah, banyak cara mengucapkannya? Yang namanya thariqah itu cara. Dulu para guru-gurunya dengan cara itu dia berhasil sampai wusul kepada Allah. Lalu cara itu diajarkan ke muridnya. Ada orang lain lagi dengan cara tertentu wusul kepada Allah. Kemudian diajarin ke muridnya gitu loh. Lah, cara ini berbeda-beda tergantung kekuatan himmah yang ada di hatinya seseorang. Seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Thariqahnya dia kalau pagi makannya rumput. Asal lu sanggup aja yang masih keluar embunnya berapa biji, udah sarapan itu. Nah kalau ente kan boro-boro sarapan begitu, bubur aja kurang masuk apalagi. Ada seorang ibu-ibu datang ke tempatnya Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir lagi makan ayam,
Anaknya lagi makanin rumput. Marah itu. Guru kayak apa begitu muridnya makan. Kan itu thariqahnya Syekh Abdul Qadir. Dia mau ikut thariqahnya, bukan mau dapat ilmu fikih, bukan. Dia mau ikut thariqah, gimana hatinya bisa wusul kayak Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir apa? Nanti ada waktunya dia makan begini. Kapan? Kalau udah bisa begini nih, ayam bangun. Ayamnya bangun lagi kertek. Oh, ibunya bengong. Nah, kapan bisa? Kalau udah bisa begini nih, makan ayam makan tuh. Lu mau makan lagi, potong lagi, makan lagi, potong lagi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering begitu. Kalau ada domba kecil, panggil, ini punya siapa? Punya saya. Pinjem sebentar ya. Buat apa? Bisa pinjem. Potong. Makan sate, kumpulin. Makasih ya. Pulang. Pinjem sebentar katanya. Nah, kalau itu kan deg-degan, ini soft. Dipotong kok pinjem sebentar. Yang pinjem per susunya, balikin sudah penuh lagi susunya gitu loh. Nanti Nabi itu diantara mukjizatnya nggak seperti Nabi Isa. Kalau Nabi Isa mukjizatnya langsung Allahumma anzil alaina maidatan minas sama. Ya Allah, turunkan untuk saya makanan dari langit. Itu mukjizat Nabi Isa. Kalau mukjizat Nabi Muhammad lebih ke arah membawa, menunjukkan keberkahan, gitu loh. Apa keberkahan? Makanan yang sedikit jadi banyak, minuman yang sedikit jadi banyak. Itu diantara mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi thariqah itu macam-macam, cara membaca kalimat ini juga macam-macam. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah cara yang seperti tadi. Lafadz la-nya, matnya nggak usah panjang-panjang. Kalaupun dipanjangkan itu untuk tujuan tertentu. Ketika mau memasukkan orang kafir ke dalam Islam, ya nggak usah kamu perpanjang kalimat mat di dalam lafadz la. Terus hamzahnya dibaca dengan jelas, jangan diganti dengan ya. Jadinya laila, nanti kalau diganti pakai ya, tangan cepatnya. Begitupun hamzah pada kalimat lafadz illa juga dibaca dengan jelas, jangan diganti dengan ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Nah, jangan sampai kehilangan lafadz alif atau hamzah diganti dengan ya. Begitupun harus menjelaskan, memperjelas kalimat la dengan hamzah pada kalimat illa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Kemudian lafadz Allahnya tinggal mau di harokat atau mau disukun. Kalau mau disambung, diwasol kepada yang lain, maka disambung. Kalau mau berhenti waqaf, maka disukun. Ya. Terus Muhammadur Rasulullah dengan cara mengidghamkan kalimat tanwin yang ada pada kalimat lafadz Muhammad dimasukkan ke dalam ra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca dengan idgham bila gunnah. Ini cara membaca kalimat tersebut. Lah kalau hukumnya ikut thariqah itu apa gitu?
Hukumnya seseorang ikut thariqah itu apa? Hukumnya ya kalau kamu bisa berjalan sendiri untuk usul kepada Allah tanpa dituntun, ya kamu boleh sendiri. Seperti siapa contohnya? Uwais Al-Qurni, seorang tabi'in. Dia nggak punya guru. Dia ketemu dengan sahabat, ketemu dengan yang lain, belajar tentang ilmu agama dari Nabi. Selebihnya dia usul sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga disebut namanya thariqahnya apa? Thariqah Uwaisiyah. Thariqahnya thariqah Uwais. Kenapa? Ketika dia usul kepada Allah, caranya enggak dituntun oleh guru manapun. Lah Nabi SAW itu guru thariqah. Nabi itu sempurna mengajarkan thariqah kepada kita secara sempurna. Artinya Nabi itu menjadi mursyid. Mursyid itu kayak apa contohnya? Mursyid itu bukan supir, bukan, tapi kenek. Supir kalau nggak ada keneknya ribet. Coba supir bis, supir kontainer, supir nggak ada keneknya ribet nih. Jangan dikira ini mah kenek doang, tugasnya ngapain sih? Yang penting kan supirnya. Kata supir, itu penting buat gua. Kalau nggak ada dia ribet semua. Kata keneknya, prek. Oh ya prek. Kan keneknya masuk, jalan. Coba nggak ada kenek, duh supir cater nih. Jadi jangan kira. Lah Nabi itu ngasih komando kepada setiap sahabat. Hingga caranya sahabat mau begini, mau begitu dipandu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya orang ahli thariqah. Mursyid begitu, yang bisa nentuin kamu baca ini begini, kamu baca ini sekian, kamu begini sekian. Itu mursyid yang bisa menentukan mana yang terbaik untuk dibaca oleh seorang murid, berapa jumlahnya, kapan berhentinya, kapan ganti bacaannya. Itu yang nentuin siapa? Mursyid. Pernah terjadi sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dengan sahabat Umar radhiyallahu an. Keduanya ini kalau baca Quran beda. Yang satu kalau baca Quran kenceng banget, yang satu kalau baca Quran pelan banget. Maka hal itu dilaporkan sama Rasulullah sampai keduanya dipanggil. Terus ditanya, Abu Bakar, kamu kalau baca Quran kok pelan sampai nggak kedengaran, itu maksudnya apa? Ya Rasul, ini kalamullah, kalam yang mulia, kalam yang agung. Maka saya kepingin orang-orang yang kafir, orang-orang yang batil, fasik nggak mendengar kalam ini. Ini kalam yang mulia ya Rasulullah. Maka barang mahal, jangan semuanya mendengar kalam ini. Maka dia baca pelan, yang dengar ya dirinya sendiri atau sampingnya pelan. Orang lain diajarkan juga suruh bacanya pelan, sambil diresapi, diajar mana. Oh begitu. Umar dipanggil, Umar sini. Lah kamu kenapa Umar kok baca Quran kenceng banget sampai orang dengar semua? Ya Rasulullah, ini kalamullah, perkara hak, semua orang harus tahu. Gimana sih Rasulullah? Ini kan punya alasan yang berbeda, tapi alasannya pakai maunya sendiri, kan nggak ada tuntunannya.
Coba baca Quran yang bagus pelan apa kenceng? Kan ada aturannya. Ini mutusin sendiri pelan, ini mutusin. Oh begitu kata Rasulullah. Ya sudah, mulai sekarang Umar, kamu kalau baca Quran pelan. Abu Bakar yang kenceng. Itu kan. Kenapa? Karena baca Quran bukan maunya kamu, nafsu kamu. Perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau saya suruh kenceng, kamu kenceng. Pelan, pelan. Iya ya Rasulullah. Susah. Biasa kenceng. Itu menekan hawa nafsunya gitu loh. Biar nggak bergerak semaunya sendiri. Yang biasanya pelan juga ditekan untuk bisa mengencangkan. Itu namanya mursyid yang mengatur amal ibadah murid-muridnya gitu loh. Nggak terus udah terserah kamu wiridnya kayak apa, nggak bisa. Mursyid itu nanti yang ngatur. Oh ini wiridnya udah dibaca sekian kali, sekarang berhenti, kamu tuker dengan wiridnya si Anu. Si Anu baca seperti kamu. Yang ngatur siapa? Nggak bisa kamu rembukan sendiri. Gak tuker wirid, yuk kita yuk. Ya nggak bisa. Tuker wirid. Bukan masalah, kan nggak ada masalah. Iya, tapi kamu nggak tahu kondisi kamu. Dokter itu kalau ngasih resep tahu ini obatnya sehari sekali, yang ini sehari 3 kali, yang ini sehari 2. Yang atur siapa itu? Lah kalau kamu atur sendiri bagaimana? Ini kayaknya 3 kali cocok yang ini. Kan berat dong. Harus dokter. Terus minumnya berapa hari dok? Yang atur siapa? Dokter. Kamu jangan cocok nambahin. Dokter ngomong seminggu, kamu setengah bulan. Dokter ngomong setengah bulan, kamu seminggu sembuh kagak? Jadi mursyid itu yang menentukan, yang mengatur, yang hingga caranya ahli sunnah bermacam-macam cara wirid, peragaannya begini begitu. Ada yang kayak sufi itu apa? Ada ya? Yang muter begitu. Saya nyoba sekali selesai langsung wing. Ini kapan berhenti? Tapi mereka sampai ratusan putaran yang nggak pusing, anteng aja. Selesai berhenti duduk merah. Keren loh ya. Itu cara yang bermacam-macam itu semuanya ada sanatnya gitu. Bukan ngarang sendiri. Siapa yang ngarang, siapa yang memproses, siapa yang sanatnya? Ya dari pendahulunya semua. Karena semua thariqah itu sumbernya nanti dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu semua sumber tasawuf dari sono. Nanti baru turun sampai kepada para wali-wali yang sampai kepada kita sekarang ini ya. Jadi cara melafatkannya demikian. Jangan kita ngatur pakai cara kita sendiri, hingga nanti setiap bacaannya mendapatkan faedah, mendapatkan makna, mendapatkan penjelasan, hingga akan tertancap di dalam sanubari kita. Perbanyak baca kalimat itu agar muncul pertolongan Allah dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan pertolongan itu iman kita dikuatkan, hati kita dikokohkan, diluaskan pengetahuan kita, ditenangkan keadaan kita, dan ditambahkan semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuannya hanya mencari keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Allah hingga bisa bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana iktarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba fasur lana awrati wa amin raati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani asairil hillani wa kulli dhi au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi ilbani wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.